Rangkaian cuitan Elon Musk beberapa waktu terakhir ini, semingguan terakhir ini bikin Bitcoin anjlok. Dan seperti biasa koreksi Bitcoin ini memang biasanya diikuti dan juga berimbas pada aset-aset kripto lainnya yang juga ikut melorot harganya. Selengkapnya akan kita ulas dalam cuitan Elon Musk bikin Bitcoin lemas berikut ini. Oke, kita lihat dulu nih ya, Elon Musk FUD effect ini ya, fear, uncertainty, doubt effect ini bisa terlihat pada harga chart Bitcoin berikut ini. Nah, ini kita lihat sebenarnya Bitcoin sebelum cuitan Elon Musk ini berada di kisaran 58.000 dolar Amerika Serikat dan sedang akan berusaha ke 60.000 dolar Amerika Serikat ya. Nah, kemudian setelah Elon Musk mencuit pertama kali ini langsung berbalik arah dan akhirnya mengalami gelombang koreksi. Lalu kemudian kita lihat di sini Elon Musk tanggal 13 waktu sana 14 waktu sini ini terus mencuit ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan peningkatan penggunaan energi fosil untuk penambangan kripto. Kemudian Elon Musk nge-tweet soal Doge juga. Nah, terkait aksi Elon Musk ini, Fred Wilson, founding partner dari Union Square Ventures mengatakan ia sebenarnya telah lama hilang respect terhadap Elon Musk yang ia nilai ini telah memanipulasi pasar. Menurutnya orang seperti Elon Musk ini tidak perlu ditanggapi serius. Memang banyak yang menyalahkan aksi Elon Musk ini, namun sejumlah pendukung Bitcoin mengatakan kalaupun sebenarnya bukan gara-gara cuitan Elon Musk ini, memang adalah wajar kalau Bitcoin itu terkoreksi antara 10 sampai 40% nih menurut pendukung Bitcoin. Karena BTC sendiri sebenarnya sudah rally dan melesat sampai 200% sejak awal tahun ini. Jadi ini adalah koreksi yang sehat kalau menurut pendukungnya ya. Tapi mari kita lihat lebih dekat lagi ini seperti apa sih detailnya tweet dari Elon Musk yang bikin harga Bitcoin lemas. Nah, ini dia ya. Cuitannya dia ya. Kalau kita lihat di sini dia mengatakan bahwa Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin. Jadi dia mengatakan bahwa Tesla ini menghentikan pembelian Tesla dengan menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran ya. Akibat cuitan Elon Musk ini dari harga BTC tadi yang sudah kita lihat di chartnya di kisaran 58.000 ini terhempas ke level di bawah 50.000 USD. Lalu BTC akhirnya terus terkoreksi hingga ke level 47.000 USD ya. Koreksi Bitcoin ini menular ke aset-aset kripto lain. Nah, CNBC International ini menulis kurang dari 3 jam saja sejak cuitan Elon Musk ini kapitalisasi pasar aset kripto secara keseluruhan ini menyusut 365 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sejak tweet Elon Musk ini Bitcoin terus mengalami gelombang koreksi dan saat ini harganya di rentang 45.000 dolar Amerika Serikat ya. Nah, kemudian ada lagi nih yang bikin harga Bitcoin jatuh lagi, cuma satu aja sebenarnya kata-kata Elon Musk, indeed gitu. Dan ini merupakan jawaban dari salah satu tweet Crypto Whale ya, Mr. Whale ini ya, hanya satu kata aja nih bikin Bitcoin kembali jatuh karena Indeed ini diartikan publik bahwa Elon Musk melepas Bitcoin yang dipegang Tesla gitu. Bitcoin bahkan sempat menyentuh ke harga terendahnya dalam 3 bulan yaitu di kisaran 42.000 dolar Amerika Serikat sebelum kemudian akhirnya mantul lagi ke area 45.000 dolar Amerika Serikat sehingga total koreksi BTC ini mencapai 35% kalau kita bandingkan dengan harga tertingginya 14 April lalu. Kenapa Indeed ini diartikan bahwa ini tuh bahwa Tesla tuh melepas posisi Bitcoin-nya ya, karena ini Mr. Whale nih bilang bahwa tim Bitcoin ini bakalan nyesel banget nih kalau mereka tahu di kuartal berikutnya bahwa Tesla itu sebenarnya udah ngebuang semua Bitcoin mereka kayak gitu. Kalau kita lihat level kebencian yang diterima oleh Elon Musk saat ini, aku akan nggak nyalahin sih katanya Crypto Whale yang dibalas oleh Elon Musk Indeed yang akhirnya tadi bikin harga Bitcoin sampai jatuh ke level terendah 42.000 USD ya. Dan kemudian hanya dalam 24 jam saja nih total likuidasi atas posisi trader, ini kan trader ada yang menggunakan leverage atau margin ya pada saat trading. Nah, ini mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian sekitar 100 miliar USD market cap dari Bitcoin ini menguap hanya gara-gara satu kata ini, indeed saja, yang diartikan orang bahwa Tesla membuang posisi Bitcoin-nya. Tapi kemudian Elon Musk merespons ini ya. Elon Musk meluruskan dugaan bahwa dia telah melepas Bitcoin yang dipegang oleh Tesla. Ia nge-tweet Tesla has not sold any Bitcoin. Nah, yang ini postingan ini tuh
tweet ini di post dia itu pada saat Bitcoin itu berada di posisi kunci 61,8 Fibonacci, yaitu 42.845 USD. Makanya ada analis Alex Kruger yang mengatakan Elon Musk ini kalau bukan karena sebuah kebetulan, ini pastinya memang adalah seorang analis teknikal yang hebat gitu. Karena beberapa tweetnya itu persis banget dikeluarkan pada saat harga Bitcoin itu di posisi kunci secara Fibonacci. Nah, akibat roller coaster ini market cap Bitcoin akhirnya jatuh ke angka 800-an miliar USD dan dominasi pasar BTC juga pada saat ini turun ke sekitar 40% untuk pertama kalinya sejak Juni 2018. Nah, rentetan tweet Elon Musk yang membuat harga Bitcoin lemas ini memunculkan sebuah komentar pedas dari investor emas yang bernama Peter Schiff yang memang dia selama ini tuh menentang Bitcoin sedari lama ya. Ia mengatakan kalau satu tweet Elon Musk aja bisa sebegitu besar pengaruhnya untuk harga Bitcoin, kok orang bisa sih menganggap Bitcoin itu sebagai uang, dia bilang. Bagaimana bisa Bitcoin sebagai aset safe haven kalau satu tweet aja tuh bisa membuat Bitcoin ini berada dalam ketidakpastian. Ini menurut yang kontra ya. Namun sejumlah pihak meyakini sebenarnya siklus bull market Bitcoin ini belum berakhir. Analis Will Clemente misalnya menyebut aktivitas di exchanger kripto mengindikasikan big money buy in the dip, alias orang yang banyak duitnya menyerok BTC saat harganya lagi jatuh. Nah, level 40.000 dolar Amerika Serikat ini menjadi support kunci yang perlu dipertahankan oleh Bitcoin jika ingin tetap berada di siklus bull marketnya saat ini. Nah, kembali lagi ke persoalan yang dipermasalahkan oleh Elon Musk, yaitu soal konsumsi listrik. Kita lihat ya sedikit persoalan mengenai konsumsi energi Bitcoin yang dinilai oleh Elon Musk ini insane dan tidak ramah lingkungan. Tweet yang membuat harga Bitcoin jatuh ini ia mengutip laporan dari CBEC ya, dari Cambridge ya. Kita lihat di sini bahwa Elon Musk mengatakan sejak 2018 kalau kita lihat ini konsumsi listrik yang digunakan untuk aktivitas mining dan berbagai aktivitas lain untuk Bitcoin ini terus menanjak sampai mencapai level yang menurut dia tuh udah insane banget beberapa waktu belakangan ini. Tapi kemudian nggak lama setelah ini ya ada sebuah lembaga yang mengeluarkan laporan atau reportnya yaitu Galaxy Digital. Nah, report dari Galaxy Digital ini membandingkan konsumsi listrik dari aktivitas Bitcoin, kemudian emas dan juga sistem perbankan sebenarnya tuh seperti apa sih kalau kita lihat di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini Bitcoin itu sebenarnya membutuhkan energi listrik itu konsumsinya 113 terawatt hours per tahun. Kemudian kalau emas kita lihat di sini 240 terawatt hours per tahun. Sedangkan perbankan yang paling besar menurut laporan ini 263 terawatt hours per tahun. Jadi sebenarnya tergantung sekali lagi nih soal perspektif kita mau memandang dari mana seperti itu ya kalau untuk soal Bitcoin ini. Nah, kemudian soal hubungan antara Elon Musk dan aset kripto ini sebenarnya tuh seperti seperti love and hate relationship gitu. Jadi dia pernah melambungkan harga Bitcoin, tapi dia pada saat ini juga menurunkan harga Bitcoin ya lewat cuitannya. Nah, kita lihat nih sejarahnya hubungan antara Elon Musk dengan aset-aset kripto yang kerap dia cuitkan yaitu Bitcoin dan juga soal Doge. Oke, kita lihat nih ya. Kalau kita lihat ini Tesla pada di penghujung 2020 itu membeli Bitcoin sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada saat itu berita ini dan kemudian disusul bahwa Tesla ini membuka peluang untuk orang membeli mobilnya menggunakan Bitcoin. Ini akhirnya membuat harga Bitcoin tuh melambung ya. Kemudian Tesla ini menjual 10% dari Bitcoinnya. Ini dia mengantongi cuan 101 juta dolar Amerika Serikat yang akhirnya ini tuh benar-benar memperbaiki kinerja laba bersihnya ya. Karena ini tuh sekitar 1/4 dari laba bersih yang bisa dibukukan oleh Tesla. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan Tesla mengumumkan menerima Bitcoin sebagai pembayaran yang membuat harga Bitcoin akhirnya to the moon. Dan kemudian Tesla kemudian ini yang membuat harga Bitcoin balik arah, turun ke bawah. Ini gara-gara cuitan seorang Elon Musk juga bahwa Tesla tidak lagi menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Kemudian terkait dengan Dogecoin sendiri seperti apa sih? Dogecoin ini boleh dikatakan adalah koin yang di-abandon atau ditinggalkan oleh foundernya sendiri. Dan akhirnya nih Elon Musk mengklaim diri sebagai Doge Father ya. Dia
kerap berbicara dan ngepom-pom harga Doge ya, kita tahu. Nah, belakangan yang terakhir ini Elon Musk menyebutkan bahwa dia sudah berbicara dengan pengembang Doge, kemudian dia juga menerima Dogecoin untuk meluncurkan satelit Doge 1 ke bulan, literally akan membawa Dogecoin ke bulan, to the moon. Kemudian dia juga bikin polling, Tesla bakalan terima Dogecoin nggak nih untuk pembayaran, yang dijawab oleh para pendukungnya, iya dong gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya apa konsekuensinya sih Elon Musk bertindak seperti ini, sepak terjangnya kalau kita lihat di Twitter gitu. Nah, ada dua analis yang berpendapat bahwa sebenarnya ini tuh bisa membawa pedang bermata dua buat Elon Musk gitu, termasuk untuk korporasi yang dibesutnya gitu, yaitu Tesla, sebuah perusahaan publik ya. Jadi kalau dikatakan nanti bisa ada risiko tambahan di sini ya. Jadi sideshow, jadi perintilan-perintilan yang dia lakukan saat ini tuh bisa membayang-bayangi fundamental dari visi electronic vehicle sendiri, dan itu tuh tidak menguntungkan kalau menurut analis ya. Kemudian menurut analis juga dia tuh sedang bermain-main dengan petasan dan risiko serta volatilitas yang itu bisa akhirnya dikaitkan dengan Tesla gitu. Kemudian ada lagi Eric Lonergan yang mengatakan kalau misalnya Twitter feed kamu tuh isinya tuh nonstop soal aset lain kayak gitu, itu kita tuh harus benar-benar hati-hati. Apalagi dia mengatakan bahwa personality Elon Musk sebagai CEO itu 10 kali lebih besar nilainya daripada mobil-mobil yang diproduksi oleh Tesla. Jadi menurut dia ini very very dangerous kayak gitu ya. Kemudian di tengah koreksi harga Bitcoin seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, saya di sini ingin menutup dengan sebuah quote dari CJ, CEO dari Binance, bahwa CJ mengatakan Bitcoin kripto do not care, nggak berubah sebenarnya fundamental dari Bitcoin ataupun kripto kayak gitu. Kita bisa saja menyalahkan kondisi saat ini pada tweetnya Elon Musk atau pada siapa saja gitu, tapi ya menurut dia selalu ada opportunity pada saat setiap hal seperti ini terjadi. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan mengambil opportunity ini untuk buy in the dip? Not a financial advice tentu saja.